Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana demokrasi mati? Karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita. Ini saya baca halaman 76 ya. Ada 3 tokoh diktator ya yang disebut dalam buku ini untuk mencapai perpanjangan kekuasaan lebih dari 2 periode dengan cara menciptakan krisis yang direkayasa. 1. Marcos, 2. Vladimir Putin, dan ketiga Erdogan ya. Saya bacakan ya. Pemimpin lain, halaman 276. Pemimpin lain menciptakan krisis. Ada cerita di balik pernyataan pemberlakuan hukum perang oleh Ferdinand Marcos pada 1972. Krisis dalam tanda petik ya. Krisis itu direkayasa karena sadar bahwa dia perlu mencari pembenaran atas rencananya mengakali batas 2 masa jabatan kepresidenan dalam konstitusi. Marcos memutuskan untuk merekayasa suatu ancaman komunis ya. Ancaman komunis itu dalam tanda petik. Meski hanya menghadapi selusin pemberontak sungguhan, Presiden Marcos mengorbankan histeria masyarakat untuk dalih tindakan darurat. Marcos ingin menyatakan pemberlakuan hukum perang sejak 1971 ya. Di Indonesia Pak Harto juga sama ya, menciptakan ketakutan masyarakat terhadap komunis yang memang betul-betul melakukan pemberontakan. Tapi dengan cara itu dia kemudian membuat masyarakat menciptakan musuh bersama, yaitu bahaya laten komunis, sehingga dia bisa memperpanjang kekuasaannya sampai 32 tahun ya. Salah siapa? Ya salah kita semua ya. Jadi 5 tahun dipilih, kemudian dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi sampai nggak ada batasnya tuh. Terus kemudian reformasi tiba, dibatasin 5 kali 2 periode. Masih ada cara ingin panjang periode ketiga ya. Yaitu ini rejim setelah Pak Harto. Bukan Habibie, bukan Megawati, bukan juga Gus Dur, bukan SBY itu. Karena sadar bahwa dia perlu mencari pembenaran atas rencananya mengakali batas 2 masa jabatan kepresidenan dalam konstitusi, Marcos memutuskan untuk merekayasa suatu ancaman komunis. Meski hanya menghadapi selusin itu 12 ya, pemberontak sungguhan, Presiden Marcos mengobarkan histeria masyarakat untuk dalih tindakan darurat. Marcos ingin menyatakan pemberlakuan hukum perang sejak 1971, tapi rencananya butuh tindak kekerasan, serangan teroris yang membangkitkan rasa takut secara luas. Peristiwa demikian terjadi setahun setelah pengeboman Manila yang dipercaya intelijen AS sebagai ulah orang pemerintahnya Filipina sendiri bikin mengebom ya, sama dengan Gamal Abdul Nasir dulu ya. Waktu dia pidato, terus teman-temannya dari intelijen itu menembaki panggung Gamal Abdul Nasir ya. Sengaja ditembak tapi nggak kena ya. Dan kemudian yang dituduh adalah orang-orang dari Ikhwanul Muslimin dan kemudian dibabat Ikhwanul Muslimin dengan alasan ingin membunuh siapa? Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, padahal itu rekayasa pembunuhan itu. Ini trik atau cara-cara otoriter ya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan satu keadaan yang membuat masyarakat ya takut dan terpaksa mendukung penguasa yang lama yang memang sengaja ingin memperpanjang kekuasaannya. Marcos ingin menyatakan pemberlakuan hukum perang sejak 1971, tapi rencananya butuh tindak kekerasan ya, serangan teroris yang membangkitkan rasa takut secara luas.
Peristiwa demikian terjadi setahun sesudah pengeboman Manila yang dipercayai intelijen Amerika Serikat sebagai ulah orang pemerintah dan upaya pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Enrile yang Enrile belakangan akui sebagai akal-akalan. Malah dia berkata bahwa dia tidak berada di tempat kejadian serangan yang dilaporkan. Baik krisisnya nyata maupun bukan, para calon pemimpin otoriter siap memanfaatkan krisis untuk membenarkan perebutan kekuasaan. Nah, ini caranya menciptakan krisis ya. Biasanya direkayasa ya. Barangkali kasus yang paling terkenalnya adalah tanggapan Adolf Hitler terhadap kebakaran Reichstag 27 Februari 1933. Hanya sebulan sesudah dia angkat sebagai kanselir, persoalan apakah pelaku pembakar gedung parlemen dibela seorang pemuda Belanda simpatisan komunis atau pemimpin Nazi sendiri tetap diperdebatkan di kalangan ahli sejarah. Apapun yang sebenarnya terjadi, Hitler, Hermann Göring dan Joseph Goebbels tiba di Reichstag yang terbakar dan langsung menggunakan peristiwa itu untuk alasan dekret darurat yang menghapuskan kebebasan sipil. Jadi gedung Reichstag yang masih terbakar itu dijadikan satu alasan untuk memberlakukan keadaan darurat ya, darurat, mengeluarkan dekret darurat. Ini orang-orangnya Hitler semua ini, si Göring sama si Goebbels, ahli propaganda, dan langsung menggunakan peristiwa itu untuk alasan dekret darurat yang menghapuskan kebebasan sipil. Tindakan itu dan Ermächtigungsgesetz, undang-undang pemberdayaan, sebulan kemudian menghancurkan segala perlawanan mengkonsolidasi kekuasaan Nazi sampai Perang Dunia Kedua. Hitler dilulukan dulu, kan dipimpin secara demokratis, dan kemudian masyarakat Jerman tertipu karena dia kemudian menjadi otoriter dan mengebarkan Perang Dunia Kedua dan membuat jutaan orang melayang karena peristiwa yang dikobarkan oleh Hitler. Suatu krisis keamanan juga memudahkan ya Vladimir Putin menjadi otoriter. Pada September 1999, tak lama sesudah Putin dilantik sebagai Perdana Menteri, serangkaian pengeboman di Moskow dan kota-kota lain disebut-sebut sebagai ulah teroris Chechnya membunuh hampir 300 orang. Putin menanggapi dengan mengobarkan perang di Chechnya ya, dan melakukan penindasan berskala besar seperti kasus Jerman Nazi. Ada perdebatan mengenai apakah pengeboman itu benar-benar dilakukan teroris Chechnya atau oleh badan intelijen pemerintah Rusia sendiri. Namun yang jelas adalah bahwa kepopuleran politik Putin mendapat dorongan besar karena pengeboman. Masyarakat Rusia bersatu di belakang Putin, menoleransi bila bukan mendukung serangan terhadap posisi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sesudahnya. Untuk kasus rejim ini kemarin, peristiwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam serta penangkapan tokoh-tokoh penting dari Front Pembela Islam dan pembunuhan terhadap 6 orang santri Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 dengan target sebenarnya pembunuhan. Iring-iringan polisi Polda Metro Jaya itu menargetkan sasaran pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab, tapi dihalang-halangi oleh 6 orang Laskar Front Pembela Islam, sehingga mereka itu dibunuh oleh oknum polisi Polda Metro Jaya. Peristiwa pembunuhan di kilometer 50, kemudian pembubaran Front Pembela Islam yang sudah 25 tahun berjasa dalam membangun negeri, terutama di daerah-daerah bencana, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, itu menciptakan semacam musuh bersama ya, bahwa kaum oposisi kemudian dibuat rasa takut sehingga tidak ada yang berani melakukan satu oposisi terhadap pemerintah. Dan pemerintah, kata Mahfud MD yang sekarang Mahfud seolah-olah menjadi
pejuang kebebasan sipil, padahal dia yang membubarkan Front Pembela Islam. Mahfud MD mengatakan saat itu negara tidak boleh kalah. Apakah yang dimaksud negara tidak boleh kalah itu kemudian berarti boleh membunuh 6 orang dan boleh membubarkan ormas Islam tanpa melalui pengadilan, dan tidak boleh kalah berarti boleh menangkap Munarwan dan dituduh sebagai teroris? Itu sebenarnya cara-cara diktator ya, kalau dalam perspektif di dalam buku ini, Demokrasi, bagaimana demokrasi itu mati. Dan ternyata memang di bawah rejim Jokowi ya, menurut majalah Tempo, demokrasi tidak mati, tapi Jokowi menarik mundur demokrasi ya. Menarik mundur demokrasi. Jadi demokrasi tidak berkembang, apalagi dengan menguatnya dinasti politik ya. Itulah salah satu dosa Jokowi, dia membuat demokrasi itu berantakan. Oleh karena itu ketika kemarin dia minta maaf saat awal Agustus itu dalam zikir akbar ya, di istana, itu orang PDIP mencomooh ya. Kata Deddy Sitorus, perbaiki dulu itu, minta maaf sih ya nggak apa-apa, tapi perbaiki kerusakan demokrasi katanya. Kalau penjilat Jokowi mengatakan minta maafnya Jokowi ya tentu adalah seorang negarawan, tapi kata oposisi yaitu dari PDIP, dari seterusnya, dia mengatakan perbaiki kerusakan demokrasi, dan kerusakan demokrasi itu disebabkan oleh rejim Jokowi dan tidak bisa selesai dengan hanya minta maaf di dalam waktu 10 detik. Yang terbaru, pemerintah Erdogan di Turki menggunakan krisis keamanan untuk membenarkan cengkeraman makin kuat terhadap kekuasaan sesudah AKP kehilangan kedudukan mayoritas di parlemen pada Juni 2015. Pak, kita lanjutkan yang barusan ada yang beli bubur. Ini cara Erdogan menjadi otoriter itu dengan menciptakan krisis ya. Sesudah AKP kehilangan kedudukan mayoritas di parlemen pada Juni 2015, serangan teroris ISIS memungkinkan Erdogan menggunakan efek berkumpul di sekitar bendera untuk mengadakan pemilu dan merebut kembali parlemen hanya 5 bulan kemudian. Yang lebih besar lagi pengaruhnya adalah upaya kudeta Juli 2016 yang memberikan pembenaran untuk penindasan besar-besaran. Erdogan menanggapi kudeta dengan menyatakan keadaan darurat dan meluncurkan gelombang penindasan yang mencakup pemecatan sekitar 100.000 pejabat publik, penutupan beberapa koran, dan penangkapan lebih dari 50.000 orang, termasuk ratusan hakim dan jaksa, 114 jurnalis, bahkan 2 hakim konstitusi. Erdogan juga menggunakan upaya kudeta sebagai jendela kesempatan untuk menambah kekuasaan eksekutif. Perebutan kekuasaan berpuncak pada April 2017 ketika satu amandemen konstitusi menghapuskan pengawasan terhadap wewenang presiden. Itu perebutan kekuasaan berpuncak pada April 2017. Berarti Erdogan menjadi otoriter ya. Bagi demagog yang dikungkung batas-batas konstitusional, krisis merupakan kesempatan untuk membongkar pengawasan dan perimbangan dalam politik demokrasi yang merepotkan ya, dan kadang mengancam. Krisis memperkenankan autokrat memperluas ruang gerak untuk bermanuver dan melindungi diri dari musuh. Namun pertanyaannya masih ada. Pertanyaan yang masih tersisa adalah apakah lembaga-lembaga demokrasi semudah itu hilang? Itu pertanyaan dari pengarang buku Stephen Levitsky dan Daniel Ziblati. Ya, apakah manuver-manuver para penguasa yang mencoba untuk memperpanjang kuasaannya dan merebut
kekuasaan eksekutif dan menguasainya lebih lama, apakah bisa menghilangkan lembaga demokrasi? Ternyata sejarah membuktikan, sejarah bicara, otoriter, orang-orang yang bersikap otoriter, baik Hitler, kemudian Putin, Marcos, dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, biasanya mereka dikubur oleh sejarah, mereka disedot oleh pusaran sejarah yang membuat mereka hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.